Selamat datang di Penuh Kisah yang menegangkan dan penuh misteri. Jangan lupa like, dan jangan lupa tuliskan dari mana asal kalian. Seru banget rasanya bisa tahu teman-teman yang menonton dari berbagai daerah. Terima kasih sudah berinteraksi. Yuk kita simak ceritanya. Malam itu, langit Yogyakarta dipenuhi bintang-bintang yang berkilauan, meskipun udara cukup dingin. Di sebuah sudut kota yang tidak terlalu ramai, seorang pemuda bernama Rudy duduk di bangku becaknya, menatap kosong ke jalanan yang hanya dihiasi oleh kendaraan yang lewat sesekali. Becaknya yang sudah tua terlihat seperti teman setia, yang menemaninya menjalani hari-hari penuh perjuangan. Di ujung jalan, lampu-lampu kecil dari warung-warung kopi yang sedang buka memberikan sedikit kehangatan dalam keheningan malam itu. Rudy sudah beberapa jam duduk tanpa ada penumpang yang datang. Ia mulai merasakan lelah di tubuhnya, namun ia tidak mau menyerah begitu saja. Baginya, menjadi tukang becak adalah pekerjaan yang penuh dengan tantangan, namun juga penuh dengan harapan. Setiap malam ia berharap akan ada penumpang yang membutuhkan jasa becaknya, dan malam ini adalah malam yang penuh harapan. Di tengah keheningan itu, tiba-tiba seorang wanita asing yang terlihat agak kebingungan berjalan mendekat ke arah becaknya. Wanita itu mengenakan jaket tebal, dengan rambut panjang tergerai yang menambah kesan anggun. Rudy langsung bangkit dari duduknya dan mempersiapkan becaknya. "Permisi, saya ingin naik becak keliling kota," kata wanita itu dengan aksen Amerika yang cukup kental. Rudy merasa sedikit terkejut, namun ia segera tersenyum dan berkata, "Tentu, dengan senang hati, saya siap mengantar Anda." Senyuman di wajah wanita itu semakin lebar, seolah-olah ia sangat senang dapat menemukan tukang becak di tengah malam seperti ini. Rudy merasa lega. "Alhamdulillah," gumamnya dalam hati, merasa bersyukur akhirnya ada penumpang yang datang. Wanita itu naik ke becak dan duduk dengan nyaman. "Saya belum pernah naik becak sebelumnya. Sepertinya ini adalah pengalaman yang menarik," katanya sambil menatap sekeliling kota Jogja yang mulai tampak sepi. "Yogyakarta memang indah, apalagi kalau keliling kota dengan becak. Anda pasti akan melihat sisi lain dari kota ini," jawab Rudy dengan penuh semangat. Ia merasa senang bisa berbicara dengan wisatawan, terlebih seorang wanita asing yang terlihat sangat bersemangat. Selama perjalanan itu, mereka berbicara banyak hal. Rudy memperkenalkan beberapa tempat di Jogja, mulai dari Keraton hingga Malioboro. Wanita itu mendengarkan dengan penuh perhatian. Matanya berbinar saat mendengar penjelasan Rudy tentang budaya Jogja yang begitu kaya. "Wow, Jogja benar-benar tempat yang sangat menarik," kata wanita itu. "Saya tidak menyangka bisa menemukan tempat seperti ini di Indonesia." Rudy tersenyum bangga. Ia memang sangat mencintai kotanya, dan merasa senang bisa memperkenalkan keindahan Jogja kepada orang lain. Mereka terus berjalan di sepanjang jalanan yang diterangi lampu-lampu kota yang tampak cantik di malam hari. Tak lama kemudian, percakapan mereka berlanjut ke topik lain. Wanita itu mulai bertanya tentang kehidupan Rudy, tentang mengapa ia memilih pekerjaan sebagai tukang becak. Rudy menjawab dengan jujur, menceritakan bagaimana ia bekerja keras demi mencukupi kebutuhan hidupnya. Meskipun terkadang lelah, ia tetap merasa bersyukur karena bisa bekerja dengan cara yang halal dan membawa kebahagiaan bagi orang lain. "Sepertinya kamu sangat semangat menjalani pekerjaan ini," kata wanita itu sambil tersenyum. "Kamu masih sangat muda, tapi kamu terlihat sangat bersemangat." Rudy merasa sedikit terkejut dengan perhatian yang diberikan wanita itu. "Iya, saya merasa senang kalau bisa membantu orang, terutama di malam hari seperti ini. Alhamdulillah, akhirnya ada penumpang juga," jawabnya dengan penuh rasa syukur. Wanita itu mengangguk dengan senyuman, lalu bertanya, "Apakah kamu bisa membawa saya keliling Yogyakarta besok? Saya ingin lebih banyak melihat kota ini." Rudy merasa sangat senang dengan pertanyaan itu. Tentu saja ia bisa, dan bahkan ia merasa terhormat bisa menjadi pemandu pribadi untuk wanita asing tersebut. "Tentu, saya siap membantu Anda. Besok saya akan menjemput Anda di tempat yang Anda inginkan," jawab Rudy, merasa bangga bisa menjadi bagian dari pengalaman wisata wanita itu. Malam itu, perjalanan becak mereka berakhir dengan tawa dan percakapan hangat. Wanita itu mengucapkan terima kasih dan turun dari becak,
Sementara Rudy melanjutkan perjalanannya mencari penumpang lainnya. Dalam hati, Rudy merasa ada sesuatu yang istimewa dalam pertemuan ini. Sebuah kesempatan yang mungkin akan mengubah hidupnya. Namun, ia tidak tahu bahwa perjalanan yang dimulai malam itu akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Sebuah perjalanan yang tidak hanya tentang mengenal kota Jogja, tetapi juga tentang mengenal sebuah perasaan yang tak terduga. Keesokan harinya, Rudy tiba lebih awal dari biasanya. Pagi itu, ia tidak hanya merasa senang karena akan mengantar seorang wisatawan asing keliling Jogja, tetapi juga ada rasa penasaran yang menggelayuti hatinya. Wanita asing itu, yang belum sempat dia ketahui namanya, berencana untuk menjelajah lebih jauh lagi kota yang penuh dengan sejarah dan budaya itu. Rudy menunggu di tempat yang telah disepakati malam sebelumnya, sebuah taman kecil dekat Keraton Jogja. Tak lama setelah ia tiba, wanita itu muncul dengan senyum yang cerah, mengenakan pakaian santai yang nyaman untuk berjalan-jalan. "Hai, selamat pagi," sapa wanita itu dengan antusias. Rudy membalas dengan senyum lebar. "Selamat pagi, bagaimana tidurmu tadi malam?" tanya Rudy sedikit penasaran. "Sangat nyenyak, Jogja benar-benar kota yang tenang," jawabnya, kemudian duduk di atas becak yang telah Rudy persiapkan. "Saya sudah tidak sabar untuk keliling lagi," tambahnya, matanya berbinar-binar penuh semangat. Dengan semangat yang sama, Rudy mulai mengayuh becaknya. Mereka melintasi jalan-jalan yang dipenuhi dengan keindahan arsitektur kuno dan nuansa yang begitu khas Yogyakarta. Rudy tidak hanya berfungsi sebagai tukang becak, tetapi juga sebagai pemandu wisata pribadi. Ia menjelaskan setiap tempat yang mereka lewati, dari Keraton yang megah hingga Taman Sari yang menawan. "Ini adalah tempat yang sangat bersejarah," kata Rudy saat mereka berhenti di depan keraton. Keraton Tamon adalah yara pusat kebudayaan Jogja, di mana raja-raja kami dulu tinggal dan mengatur pemerintahan. Wanita itu mendengarkan dengan seksama. "Sungguh menarik. Saya ingin tahu lebih banyak tentang budaya Jawa dan sejarahnya," katanya dengan antusias. Rudy kemudian mengajak wanita itu ke beberapa tempat makan khas Jogja yang terkenal. Mereka mencicipi gudeg, nasi kucing, dan beragam makanan khas lainnya. Setiap kali mereka makan bersama, Rudy selalu menceritakan sejarah di balik setiap hidangan tersebut, memberikan wanita itu gambaran tentang tradisi kuliner yang begitu lekat dengan masyarakat Jogja. Wanita itu sangat terkesan, dan merasa seperti menemukan dunia baru yang penuh dengan warna dan cerita. Seiring berjalannya waktu, hari itu semakin menyenangkan. Mereka berbicara tentang banyak hal, dari budaya, kehidupan sehari-hari, hingga impian dan harapan masing-masing. Dalam perjalanan tersebut, wanita itu mulai merasakan suatu kehangatan yang ia belum pernah rasakan sebelumnya. Tidak hanya karena keindahan kota yang ia jelajahi, tetapi juga karena keramahan dan kebaikan yang ditunjukkan Rudy. Rudy yang sederhana, namun penuh semangat, seakan memberikan rasa nyaman yang sangat langka ditemuinya di tempat lain. Selama 3 hari berikutnya, mereka menghabiskan waktu bersama. Setiap hari, wanita itu semakin terpesona dengan segala hal tentang Jogja. Tak hanya tempat-tempatnya yang memukau, tetapi juga cara orang-orang di sana hidup dalam kedamaian dan kebersamaan. Ia merasa seperti ada sesuatu yang lebih dari sekedar kota ini. Ada sesuatu yang lebih dalam yang membuatnya merasa tenang. Rudy, dengan segala cerita tentang budaya dan tradisi Islam yang ia bagikan, semakin memikat hatinya. "Saya benar-benar merasa berbeda di sini," ujar wanita itu pada suatu malam saat mereka duduk di pinggir jalan, menikmati semangkuk bakpia yang baru dibeli. "Di sini, saya merasa tenang. Tidak ada kegelisahan seperti yang sering saya rasakan di Amerika. Ada kedamaian yang saya rasakan, mungkin karena budaya yang begitu menghargai orang lain." Rudy hanya tersenyum mendengarnya. Jogja memang terkenal dengan keramahan penduduknya. "Orang-orang di sini selalu merasa bahagia bila bisa membantu orang lain," jawabnya sambil menatap langit malam yang penuh bintang. Namun sesuatu yang lebih dari itu mulai tumbuh dalam diri wanita tersebut. Ia mulai merasakan perasaan yang berbeda dari biasanya. Ketika ia berada di sekitar Rudy, ia merasa damai dan aman. Suatu perasaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Perasaan ini jauh lebih dalam dari sekadar ketertarikan biasa. Ada kedamaian yang terasa begitu nyata.
Dalam setiap percakapan dengan Rudy, ia merasa ada kehangatan dan ketulusan yang belum pernah ia temukan sebelumnya. Hari ketiga, mereka berjalan menyusuri Malioboro. Wanita itu menatap Rudy dengan tatapan yang berbeda. Rudy, saya ingin berterima kasih untuk semuanya. Saya belajar banyak tentang budaya dan kehidupan yang berbeda di sini. Jogja sangat berbeda dari yang saya bayangkan sebelumnya. Rudy merasa bangga bisa mengenalkan kotanya kepada orang lain, tetapi ia tidak tahu bahwa pengaruhnya terhadap wanita ini jauh lebih besar dari sekedar wisata. Wanita itu tidak hanya belajar tentang budaya dan sejarah, tetapi juga tentang kehidupan yang penuh dengan rasa cinta dan kedamaian yang datang dari pemahaman agama dan tradisi yang berbeda. Seiring perjalanan itu, ia merasakan ketertarikan yang semakin besar terhadap hal-hal yang Rudy ceritakan tentang Islam. Ia mulai bertanya lebih banyak tentang agama yang dipeluk oleh banyak orang di Indonesia, terutama oleh Rudy. Rudy dengan sabar menjelaskan berbagai konsep dasar tentang Islam, termasuk tentang kedamaian yang diajarkan agama ini. Wanita itu merasa tertarik, bahkan ingin tahu lebih banyak lagi. Rudy, saya ingin belajar lebih banyak tentang agama Islam. Saya merasa ada kedamaian yang luar biasa dalam setiap ajaran agama ini. Apakah kamu bisa membantu saya? Rudy yang awalnya tidak menyangka, hanya bisa mengangguk dengan senyum. Ia merasa bersyukur karena bisa memberikan pemahaman tentang Islam kepada wanita itu, meskipun ia tahu perjalanan mereka ini baru saja dimulai. Namun, ia juga tidak tahu bahwa perjalanan mereka berdua akan melangkah lebih jauh, melampaui sekedar wisata atau pertukaran budaya. Sebuah perjalanan spiritual dan hidup yang lebih dalam sedang dimulai. Hari-hari berikutnya terasa begitu cepat berlalu. Wanita itu, yang kini bernama Emily, semakin terpesona dengan kehidupan dan kebudayaan yang ia temui di Jogja. Ia semakin sering bertanya tentang Islam, tentang bagaimana umat Muslim menjalani hidup mereka, serta bagaimana kedamaian yang mereka rasakan bisa tercermin dalam setiap tindakan. Rudy, meski tidak pernah mengharapkan hal seperti ini, merasa senang bisa berbagi pengetahuan dan pemahaman tentang agama yang ia cintai. Namun, ia juga merasakan bahwa ada sesuatu yang berubah dalam diri Emily. Ia melihat bahwa Emily tidak hanya sekadar tertarik pada budaya Jogja, tetapi lebih kepada kedamaian yang dirasakannya, sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar rasa ingin tahu. Suatu hari, setelah mereka selesai mengunjungi sebuah masjid yang indah di kawasan Alun-Alun Kidul, Emily menatap Rudy dengan serius. Mereka duduk di sebuah warung kopi kecil yang terletak di dekat masjid, menikmati secangkir teh hangat sambil berbicara tentang banyak hal. Rudy, kata Emily dengan suara yang lebih tenang dari biasanya. Aku sudah banyak berpikir tentang apa yang kamu ceritakan tentang Islam, tentang kedamaian, tentang cinta kasih, tentang bagaimana hidup ini bisa lebih bermakna dengan tujuan yang jelas. Rudy menatapnya dengan perhatian. Apa yang kamu pikirkan, Emily? Emily menghela napas panjang. Aku merasa seolah ada sesuatu yang hilang dalam hidupku. Di Amerika, aku punya semuanya. Pekerjaan, keluarga, teman-teman. Tapi tetap saja aku merasa ada kekosongan. Tapi sejak aku di sini, di Jogja, aku merasakan kedamaian yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Aku merasa seperti menemukan sesuatu yang lebih besar dari diriku sendiri. Rudy mendengarkan dengan seksama. Ia tahu betul apa yang dimaksud Emily. Ia merasakannya juga, bagaimana kedamaian yang datang dari memahami Islam dapat mengubah cara pandang seseorang terhadap dunia. Apakah kamu pernah berpikir untuk memeluk Islam, Emily? Tanya Rudy dengan hati-hati. Ia merasa sedikit gugup, tetapi juga ingin tahu jawaban dari wanita itu. Emily menatapnya lama. Aku tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya, Rudy. Tapi, aku ingin mencoba. Aku ingin tahu lebih banyak. Aku ingin memahami lebih dalam tentang Islam. Dan jika Allah mengizinkan, aku ingin menjadi seorang muslimah. Rudy merasa terkejut, namun juga sangat terharu mendengar kata-kata Emily. Ia tidak pernah membayangkan bahwa perkenalannya dengan wanita asing ini akan membawa perubahan besar. Tidak hanya untuk Emily, tetapi juga untuk dirinya. Rudy merasa bersyukur, dan dalam hati ia berdoa agar langkah Emily menuju hidayah semakin dipermudah.
Jika itu yang kamu inginkan, Emily, aku akan membantumu. Kita bisa pergi ke masjid, dan aku akan membimbingmu, kata Rudy dengan penuh rasa tanggung jawab. Emily tersenyum, matanya berbinar. Aku sangat berterima kasih, Rudy. Terima kasih telah menunjukkan jalan ini kepadaku. Hari itu juga, setelah selesai menikmati teh mereka, Rudy mengajak Emily ke masjid terdekat untuk melaksanakan sholat zuhur. Setelah sholat, Rudy mengajaknya duduk di dalam masjid, dan dengan penuh hikmat, ia mulai menjelaskan lebih lanjut tentang Islam. Rudy juga mengajarkan tentang pentingnya syahadat sebagai langkah awal untuk memeluk agama Islam. Emily mendengarkan dengan penuh perhatian, hatinya semakin mantap. Saat itu juga, Emily mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan suara lembut, namun penuh keyakinan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, ucapnya dengan pelan namun jelas. Rudy merasakan kedamaian yang luar biasa saat mendengarkan ucapan syahadat itu. Selamat, Emily, ujarnya dengan tulus. Sekarang kamu sudah menjadi seorang muslimah. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk dan keberkahan untukmu. Emily menundukkan kepala, matanya sedikit berkaca-kaca. Terima kasih, Rudy. Aku merasa begitu tenang, seperti ada beban yang hilang dari pundakku. Aku merasa lebih hidup sekarang. Setelah itu, mereka keluar dari masjid, dan Rudy mengantar Emily kembali ke penginapannya. Perjalanan mereka berdua, yang dimulai dengan pertemuan yang sederhana, kini berlanjut ke babak yang baru, lebih dalam, dan lebih berarti. Emily merasa sangat bersyukur bisa bertemu dengan Rudy, dan merasa seperti ia baru saja menemukan bagian penting dari hidupnya yang selama ini ia cari. Namun perasaan Emily terhadap Rudy tidak hanya berhenti pada rasa terima kasih yang mendalam. Selama waktu mereka bersama, ia merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Rudy, dengan segala kesederhanaan dan kebaikannya, telah mengubah hidupnya dalam cara yang tidak terduga. Emily merasakan kedamaian yang tidak hanya datang dari ajaran Islam, tetapi juga dari kepribadian Rudy yang tulus dan penuh kasih. Beberapa hari setelah ia memeluk Islam, Emily merasa semakin dekat dengan Rudy. Ia merasa nyaman di dekatnya, dan mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar perasaan teman. Rudy, yang juga mulai merasakan kedekatan yang berbeda dengan Emily, tidak bisa menutupi perasaan hatinya. Ia mulai merasa bahwa wanita ini bukan hanya seorang penumpang becak yang ia antar keliling kota, tetapi seseorang yang telah mengubah hidupnya dengan cara yang sangat indah. Suatu malam setelah makan malam bersama, Emily berkata dengan penuh keraguan, "Rudy, aku ingin sekali mengucapkan sesuatu padamu, tapi aku takut jika aku terlalu cepat atau jika itu tidak tepat." Rudy menatapnya dengan lembut. "Apa itu, Emily?" Dengan hati-hati, Emily akhirnya berkata, "Aku merasa sangat nyaman denganmu. Aku merasa kita bisa menjalani hidup bersama. Aku ingin menghabiskan hidupku bersama seseorang yang bisa mengajarkanku tentang Islam, tentang hidup, tentang kedamaian. Aku ingin menikah denganmu, Rudy." Rudy terdiam sejenak, terkejut, namun juga merasa bahagia. Dalam hatinya, ia tahu bahwa perasaan yang ia rasakan selama ini bukan hanya sekedar kedekatan teman, tetapi sesuatu yang lebih dalam, yang tidak dapat ia ungkapkan dengan kata-kata. "Emily, jika itu yang kamu inginkan, aku juga merasa hal yang sama. Mari kita jalani hidup ini bersama dalam kebaikan, dalam Islam," jawab Rudy dengan penuh keyakinan. Malam itu, mereka berdua duduk bersama, berbicara tentang masa depan mereka. Rudy dan Emily merasa bahwa hidup mereka kini memiliki tujuan yang lebih jelas, dan perjalanan mereka bersama baru saja dimulai. Namun, mereka berdua tahu bahwa apapun yang terjadi, perjalanan itu akan penuh dengan berkah dan kebahagiaan yang tidak terduga. 2 pekan setelah Emily mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menjadi seorang muslimah, kehidupan mereka berdua berubah secara signifikan. Rudy dan Emily mulai merencanakan masa depan mereka bersama. Setelah mereka sepakat untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan, segala sesuatunya tampak berjalan begitu cepat namun penuh makna. Meskipun pernikahan mereka sederhana, namun hati mereka penuh dengan kebahagiaan dan rasa syukur.
Persiapan pernikahan mereka berlangsung dalam suasana yang tenang. Mereka tidak menginginkan perayaan yang besar. Bagi mereka, yang terpenting adalah keberkahan dan keikhlasan dalam pernikahan mereka. Emily, meski berasal dari budaya yang sangat berbeda, merasa sangat diterima dalam setiap tradisi yang Rudy ajarkan. Ia belajar tentang tata cara pernikahan dalam Islam, tentang peran suami dan istri dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan waramah. Rudy yang selalu sabar dan penuh perhatian, menemani Emily dalam setiap proses belajar tersebut. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, tidak hanya untuk persiapan pernikahan, tetapi juga untuk mendalami ajaran Islam lebih dalam. Emily merasa sangat terbantu dan diberkahi, karena Rudy selalu ada untuk menjelaskan setiap hal yang ia rasa masih kurang paham. Mereka berbicara tentang kehidupan setelah menikah, tentang harapan mereka untuk membangun keluarga yang bahagia dan penuh berkah. Suatu hari, Rudy mengajak Emily ke sebuah toko sederhana yang menjual berbagai perlengkapan pernikahan. Mereka memilih barang-barang yang mereka butuhkan, seperti pakaian pengantin dan perlengkapan rumah tangga sederhana. Dalam perjalanan pulang, Emily menatap Rudy dengan penuh rasa terima kasih. Rudy, aku merasa begitu bahagia bisa menikah denganmu. Kamu telah mengubah hidupku dengan cara yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Rudy hanya tersenyum. Aku juga merasa sangat beruntung bisa menemanimu, Emily. Semoga pernikahan kita menjadi awal dari kehidupan yang penuh berkah dan kebahagiaan. Mereka berdua tahu bahwa perjalanan hidup mereka tidak akan mudah, terutama mengingat perbedaan budaya dan latar belakang yang mereka miliki. Namun, mereka juga sadar bahwa cinta, kedamaian, dan saling menghormati adalah fondasi yang kuat untuk membangun kehidupan bersama. Mereka tidak memerlukan kemewahan atau perayaan besar-besaran, karena yang terpenting adalah ketulusan dan kebahagiaan hati yang mereka rasakan. Pada hari pernikahan mereka, suasana yang sederhana, namun penuh makna terasa begitu mendalam. Hanya keluarga terdekat dan sahabat yang hadir, namun kebahagiaan yang terasa begitu tulus, memenuhi setiap sudut ruangan. Emily mengenakan hijab pertama kali sebagai seorang muslimah, dan Rudy dengan pakaian pengantinnya yang sederhana, melihat wanita yang kini menjadi istrinya dengan penuh cinta. Upacara pernikahan mereka berlangsung dengan lancar. Rudy, yang memandu prosesi akad nikah, mengucapkan kata-kata sakral yang menyatukan mereka dalam ikatan suci. Emily, yang kini telah menjadi seorang muslimah, mengucapkan janji setia dengan tulus. Semua orang yang hadir menyaksikan kebahagiaan yang terpancar dari wajah mereka berdua. Tidak ada hiasan megah atau pesta meriah, tetapi suasana penuh kedamaian dan cinta memenuhi seluruh ruangan. Setelah akad nikah, Rudy dan Emily saling berpelukan, merasakan kedamaian yang tak terungkapkan. Mereka merasa sangat diberkahi oleh Allah atas pertemuan mereka yang tak terduga, dan kini mereka siap memulai perjalanan baru sebagai pasangan suami istri. Semoga kita selalu diberikan petunjuk dan keberkahan, Emily, kata Rudy sambil menggenggam tangan Emily. Amin, jawab Emily, mata penuh air mata kebahagiaan. Terima kasih, Rudy, untuk segalanya. Aku sangat mencintaimu. Pernikahan mereka berlangsung dengan sangat sederhana, namun penuh makna. Meskipun mereka belum tahu apa yang akan datang di masa depan, mereka berdua yakin bahwa dengan cinta, keikhlasan, dan agama sebagai panduan hidup, mereka bisa menghadapinya bersama. Setelah pernikahan, Emily memutuskan untuk menetap di Yogyakarta bersama Rudy. Ia merasa sangat betah dan nyaman dengan kehidupan di kota ini. Keindahan budaya, keramahan orang-orang, dan kedamaian yang ia rasakan membuatnya merasa seperti menemukan rumah baru. Ia juga mulai mendalami lebih dalam tentang Islam dan berkomitmen untuk menjalani hidup sesuai dengan ajaran agama yang baru ia peluk. Hari-hari pertama sebagai pasangan suami istri penuh dengan kebahagiaan sederhana. Mereka menikmati setiap momen bersama, dari berbelanja kebutuhan sehari-hari hingga berbicara tentang masa depan. Emily, yang dulunya merasa cemas dan kesepian, kini merasa lebih damai dan bahagia. Ia tidak hanya merasa diterima dalam keluarga Rudy, tetapi juga merasa terhubung dengan komunitas Muslim yang menyambutnya dengan penuh kasih. Mereka mulai merencanakan masa depan bersama. Rudy dan Emily bermimpi untuk memiliki keluarga yang bahagia, dengan anak-anak yang sehat dan berakhlak baik,
serta membangun kehidupan yang penuh berkah. Mereka juga berencana untuk membuka usaha kecil di Jogja, sesuatu yang bisa mereka jalani bersama sambil berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Rudy, yang sebelumnya hanya seorang tukang becak, kini merasa lebih bersemangat dengan masa depannya. Dengan bantuan Emily, ia mulai berpikir untuk mengembangkan usaha. Tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk membahagiakan istrinya dan masa depan keluarga mereka. Bagi Emily, kehidupan di Yogyakarta dan pertemuan dengan Rudy telah mengubahnya secara menyeluruh. Ia tidak hanya menemukan cinta dan kedamaian dalam dirinya, tetapi juga menemukan tujuan hidup yang lebih besar. Ia merasa bersyukur atas perjalanan yang telah membawa dirinya kepada Islam, kepada Rudy, dan kepada kehidupan yang penuh dengan harapan dan kebahagiaan. Mereka berdua tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang, namun mereka siap menghadapinya bersama. Dengan iman, cinta, dan keyakinan pada takdir Allah, mereka percaya bahwa segala tantangan dalam hidup pasti bisa mereka lewati dengan kebersamaan dan ketulusan hati. Pernikahan mereka adalah awal dari sebuah kisah cinta yang tak hanya diwarnai oleh kebahagiaan duniawi, tetapi juga oleh kedamaian yang datang dari Allah. Dan dalam setiap langkah mereka ke depan, mereka tahu bahwa Allah selalu menyertai mereka dalam setiap perjalanan hidup mereka. Setelah beberapa bulan menikah, kehidupan Rudy dan Emily semakin penuh warna. Mereka menjalani hari-hari mereka dengan penuh kebahagiaan, meskipun masih ada banyak tantangan yang harus mereka hadapi. Rudy yang sebelumnya hanya mengandalkan pekerjaan sebagai tukang becak, kini mulai merencanakan usaha kecil-kecilan yang mereka jalani bersama. Emily, yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman di dunia bisnis, membantu Rudy dalam merencanakan dan mengelola usaha mereka. Mereka berdua memutuskan untuk membuka sebuah warung makan yang menyajikan makanan khas Jogja dengan sedikit sentuhan internasional yang Emily bawa dari negara asalnya. Warung kecil mereka yang terletak di kawasan yang ramai di Jogja menjadi populer di kalangan wisatawan dan warga lokal. Menu yang mereka sajikan tidak hanya menarik bagi lidah orang Indonesia, tetapi juga menggugah selera para wisatawan asing yang datang berkunjung. Emily merasa sangat bersemangat karena ia bisa ikut berkontribusi dalam keberhasilan usaha mereka, dan Rudy sangat bersyukur karena usahanya bisa berkembang dengan baik berkat kerja keras dan dukungan istrinya. Selain itu, Emily juga semakin mendalami ajaran Islam dengan penuh semangat. Ia mulai menghadiri pengajian bersama teman-teman muslimah di Jogja dan belajar lebih banyak tentang agama yang baru ia peluk. Ia merasa semakin dekat dengan Allah, dan dalam setiap doa, ia selalu memohon agar kehidupannya dan pernikahannya dengan Rudy diberkahi. Mereka juga mulai merencanakan untuk memiliki anak, dan meskipun mereka belum dikaruniai buah hati, mereka merasa bahwa rumah tangga mereka sudah dipenuhi dengan kebahagiaan dan kedamaian yang tak terhingga. Setiap malam mereka berdua saling berbicara tentang impian mereka untuk masa depan, tentang anak-anak yang akan mereka besarkan dalam kasih sayang, dan tentang kehidupan yang penuh dengan berkah yang mereka inginkan. Namun, perjalanan hidup mereka tidak selalu mulus. Terkadang mereka dihadapkan dengan berbagai tantangan, baik dari dalam diri mereka sendiri maupun dari lingkungan sekitar. Terkadang, Emily merindukan keluarganya yang jauh di Amerika, dan Rudy harus menghadapinya dengan penuh pengertian. Namun, setiap kali mereka menghadapi kesulitan, mereka selalu berusaha untuk saling mendukung dan mengingatkan satu sama lain bahwa mereka memiliki Allah yang selalu menyertai perjalanan hidup mereka. Suatu hari, Rudy mendapatkan tawaran pekerjaan yang cukup menarik. Sebuah kesempatan untuk membuka cabang usaha warung makan mereka di luar kota. Namun, hal ini akan mengharuskan mereka untuk pindah dan memulai lagi dari awal. Meskipun merasa ragu, mereka memutuskan untuk menerima tantangan ini. Mereka percaya bahwa jika mereka bekerja keras dan bersama-sama, mereka akan mampu menghadapi apapun yang datang di depan mereka. Di tengah perjalanan mereka menuju kehidupan baru ini, Rudy dan Emily kembali merefleksikan perjalanan yang mereka jalani bersama. Dari seorang pemuda tukang becak yang hanya mengandalkan pekerjaan seharian, hingga kini menjadi pengusaha yang sukses bersama istri tercinta, mereka merasa sangat bersyukur atas semua yang telah mereka capai. Mereka mengingat bagaimana mereka bertemu dengan cara yang sangat sederhana. Bagaimana Emily memutuskan untuk memeluk Islam,
dan bagaimana mereka berdua saling menguatkan dan mencintai satu sama lain. "Rudy," kata Emily suatu malam, ketika mereka duduk bersama setelah makan malam. "Aku merasa sangat diberkahi bisa menjadi bagian dari hidupmu. Dulu, aku merasa kosong, tapi sekarang aku merasa penuh dengan cinta dan kedamaian. Terima kasih telah membimbingku, telah memberiku cinta, dan yang terpenting telah mengajarkan aku untuk lebih dekat dengan Allah." Rudy tersenyum, meraih tangan Emily dengan lembut. "Aku juga merasa sama, Emily. Kamu telah mengubah hidupku dengan cara yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Bersamamu, aku merasa hidupku lebih berarti. Allah memberikan kita jalan yang luar biasa, dan aku percaya kita akan terus berjalan bersama, apapun yang terjadi." Mereka berdua saling berpelukan, merasakan kedamaian yang hanya bisa ditemukan dalam ikatan suci pernikahan yang dibangun dengan cinta, keikhlasan, dan iman kepada Allah. Rudy dan Emily tahu bahwa perjalanan hidup mereka masih panjang, namun mereka siap menghadapi apapun yang ada di depan mereka. Mereka tahu bahwa dengan Allah di sisi mereka, mereka bisa menghadapi setiap tantangan dan meraih setiap impian yang mereka harapkan. Dengan semangat dan doa, mereka melangkah bersama menuju kehidupan yang lebih baik. Rudy dan Emily tidak hanya berbagi cinta, tetapi juga berbagi keyakinan dan tujuan hidup yang lebih besar. Mereka berdua yakin bahwa dengan bekerja keras, berdoa, dan saling mendukung, mereka bisa membangun masa depan yang penuh dengan kebahagiaan dan keberkahan, tidak hanya di dunia ini, tetapi juga di akhirat nanti. Dan di dalam hati mereka, mereka tahu bahwa perjalanan cinta mereka adalah bukti nyata bahwa Allah selalu memberikan jalan bagi setiap hambanya yang berserah diri dan percaya kepadanya.